Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan mengenai perbedaan individu. Assalamualaikum. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Priti Sinta Brumilala, Putri Umairah, Rahmatillah, dan Sri Bulan Gultom. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai perbedaan individu, yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu individu. Jadi, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu berarti orang atau pribadi orang yang terpisah dari yang lain. Bisa juga disebut individual yang berarti mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi, bersifat perseorangan. Materi yang kedua yaitu pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu ini berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi pribadi individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Menurut Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan psikologis. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor perbedaan individu. Ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar diri individu. Nah, faktor ini meliputi antara lain status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Materi keempat yaitu macam-macam perbedaan individu. Yang pertama ada intelijensi, kedua gaya belajar dan gaya berpikir, ketiga kepribadian dan temperamen, keempat perbedaan jenis kelamin atau gender, kelima perbedaan kemampuan, keenam perbedaan kepribadian, ketujuh perbedaan gaya belajar, dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam bakat. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai gaya belajar. Nah, jadi gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap anak atau peserta didik pasti memiliki cara belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar atau learning style diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Dan gaya belajar ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gaya belajar visual atau visual learners. Gaya belajar visual ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar visual antara lain, yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan bibir guru yang sedang mengajar. Kedua, bukan pendengar yang baik secara berkomunikasi. Ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian ia sendiri yang akan bertindak. Yang keempat, tidak suka berbicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Dan yang terakhir yaitu dapat duduk tenang di tengah situasi yang rebut dan ramai tanpa terganggu. Adapun strategi pengajaran gaya belajar visual antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk membaca buku yang berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia untuk proses pembelajaran, misalnya komputer, video, dan sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu ajak anak untuk mengilustrasikan idenya dalam bentuk gambar. Adapun gaya belajar yang kedua yaitu auditorio. Nah, jadi auditorio ini merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditorio yaitu yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok kelas. Yang kedua, pendengar ulung. Maksudnya yaitu anak mudah menguasai materi iklan, lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, cenderung banyak berbicara atau ngomong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Adapun strategi yang dapat dilakukan pada pengajaran gaya belajar auditorio antara lain, yang pertama, mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi di dalam kelas. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajar anak. Dan yang keempat yaitu diskusikan ide anak secara verbal. Nah, dan yang terakhir yaitu gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang mengharuskan individunya menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Misalnya, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang keenam, menyukai praktek atau percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Nah, adapun strategi pengajaran gaya belajar kinestetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam. Kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Misalnya, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Dan yang terakhir yaitu, izinkan anak belajar sambil mendengarkan musik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan juga temperamen. Yang pertama adalah kepribadian. Menurut Ann Kingston dan juga kawan-kawan, kepribadian merupakan pola perilaku dan cara berpikir seorang yang khas dalam menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kepribadian juga menjelaskan akan adanya karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan kepribadian individu yang lebih banyak dikaji dalam dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Kepribadian terbagi dalam dua bentuk atau model, yaitu model Big Five dan model Bring-Myers. Yang pertama adalah model Big Five. Model ini dikembangkan oleh Lewis Goldberg pada tahun 1993. Model kepribadian 5 dimensi yang disebut dengan B5 meliputi extroversion. Individu dengan tipe ini menikmati keberadaannya dengan orang lain, penuh energi dan memiliki emosi positif. Mereka memiliki antusiasme yang tinggi, suka berbicara dalam kelompok dan menunjukkan perhatian pada diri sendiri. Kepribadian yang berlawanan dengan ekstrovert adalah introvert. Individu introvert cenderung kurang gembira,
kurang energi, dan aktivitasnya rendah. Mereka cenderung lebih tenang dan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua ada agreeableness. Agreeableness berkaitan dengan hubungan sosial seorang individu. Individu dengan tipe ini mudah bergaul dengan baik. Mereka penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, serta mau menyelesaikan keinginannya dengan keinginan orang lain. Yang ketiga ada conscientiousness. Conscientiousness berkaitan dengan cara individu dalam mengontrol, mengatur, dan memerintah kemampuan impuls atau kemampuan merespon di otak. Individu yang impuls merupakan individu yang jenaka dan menyenangkan. Individu yang conscientiousness memiliki perencanaan yang penuh tujuan dana usaha yang gigih untuk mencapai kesuksesan dan menghindari kegagalan. Mereka cenderung cerdas dan dapat dipercaya. Namun demikian, mereka juga terlihat kaku, membosankan, perfeksionis, dan pekerja keras. Yang keempat ada neuroticism atau emosi negatif. Neuroticism berkaitan dengan kurangnya konsentrasi, takut salah, dan merasakan belajar sebagai suatu yang penuh tekanan. Kedangkalan gaya belajar juga rendahnya kemampuan kritis individu. Individu yang neuroticism hanya mengejar nilai ujian tetapi tidak berminat pada pelajaran itu sendiri. Dan yang kelima ada openness to experience atau terbuka pada gagasan baru. Individu dengan skor openness to experience-nya rendah cenderung memiliki minat yang sempit dan biasa-biasa saja, sederhana, terus terang, membingungkan, sulit mengerti usaha dan kerja keras, lebih memilih hal yang sudah terbiasa daripada hal-hal yang baru. Dan yang kedua ada model Briggs. Model Briggs dikembangkan oleh Isabel Briggs dan ibunya Catherine C. Briggs. Model ini merupakan pengembangan model kepribadian Carl Gustav Jung yang kemudian inventorinya dikenal dengan MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Menurut Sugihartono, terdapat 4 cara untuk memandang seseorang melalui model ini, sehingga dikenal dengan model Big Four yang meliputi dimensi-dimensi berikut. Yang pertama ada extraversion dengan introversion. Ciri individu ekstrovert yaitu mudah bergaul, mudah menyelesaikan diri, menaruh minat pada orang lain, berminat pada kegiatan-kegiatan sosial, bersikap ramah, dan banyak teman. Sedangkan ciri individu introvert antara lain menarik diri dari lingkungan, malu, sukar bergaul, lebih senang berangan-angan, dan menutup diri. Dan selanjutnya adalah sensing dengan intuition. Model ini berkaitan dengan bagaimana individu memahami sesuatu dan menerjemahkan suatu informasi baru yang diperolehnya. Individu dengan tipe sensing sangat berorientasi pada detail, menginginkan adanya fakta, kemudian mempercayainya, terorganisasi dan terstruktur. Sedangkan individu dengan tipe intuition berorientasi pada firasat mereka. Dalam belajar harus memiliki gambaran besar atau kerangka kerja untuk memahami sebuah pelajaran, dan siswa intuitif dapat mengembangkan peta konsep secara rasional. Selanjutnya ada thinking dan feeling. Thinking dan feeling berkaitan dengan proses pengembalian keputusan individu. Tipe thinking menyukai tujuan pelajaran yang jelas, menghargai adanya kebebasan, dan menentukan sebuah keputusan berdasarkan kriteria objektif dan logika dari suatu situasi. Sedangkan individu dengan tipe feeling menyukai kerja dalam kelompok,
yang harmonis, memusatkan perilaku dan keputusan pada nilai-nilai dan kebutuhan dari sisi kemanusiaan, memiliki kemampuan mediasi dalam memfasilitasi perbedaan anggota kelompok. Dan yang selanjutnya ada judging dengan perseptif. Judging dan persetif berkaitan dengan pencarian bahan, menunda tindakan, dan membuat keputusan secara tepat. Individu dengan tipe judging penuh dengan rencana, mengatur diri sendiri, fokus dalam menyelesaikan tugas, dan hanya ingin mengetahui esensi dari sesuatu. Bertindak cepat, merencanakan setiap pekerjaan, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan rencananya, dan deadline, sebuah hal yang keramat. Sedangkan individu dengan tipe perseptif selalu ingin tahu, bersikap spontan, mudah menyelesaikan diri. Mereka suka memulai beberapa tugas, serta sering menemukan kesulitan mengerjakan tugasnya serta tidak dibatasi deadline. Siswa seperti ini juga sering menunda-nunda pekerjaan sampai batas waktu terakhir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang temperamen. Secara umum, temperamen bisa diartikan sebagai perbedaan perilaku dan emosi yang ditunjukkan oleh seseorang ketika ia merespons suatu hal. Temperamen bisa dibilang sebagai karakter diri seseorang yang dibentuk sejak lahir. Maka secara khusus, temperamen pada anak sendiri merupakan sebuah gambaran bagaimana ia memahami dan menyikapi berbagai hal yang ada di sekelilingnya. Hal yang mempengaruhi temperamen. Tidak dapat dipungkiri, temperamen pada anak bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau genetik. Selain genetika, temperamen anak juga biasanya dipengaruhi atau berhubungan dengan berbagai hal eksternal atau lingkungan, seperti ada depresi postpartum ibu, peran keluarga, gaya parenting atau pola asuh orang tua, mikrobakteri pada usus. Mengingat komposisi mikrobakteri pada usus juga berhubungan dengan perkembangan saraf seseorang. Temperamen pada anak cenderung tidak akan terlalu banyak berubah dari lahir hingga ia dewasa. Namun, faktor eksternal atau lingkungan juga tidak menutup kemungkinan akan memodifikasi temperamen anak seiring ia beranjak dewasa. Selanjutnya ada karakteristik dan temperamen. Ahli psikologi Alexander Thomas mengungkapkan ada 9 karakteristik temperamen, yakni 1. Tingkat aktivitas meliputi aktivitas tubuh. 2. Keteraturan biologis seperti siklus tidur. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Tingkat sensitivitas. 5. Intensitas respon emosional. 6. Mudah atau tidaknya seseorang beradaptasi atau saat ia menerima stimulus yang tidak terduga. 7. Kualitas suasana hati baik positif maupun negatif. 8. Bagaimana anak menghadapi kesulitan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah perhatian terhadap suatu aktivitas yang tengah dilakukan. Thomas bersama psikiater anak Stella Chase juga mengklasifikasikan 3 tipe dasar temperamen pada anak. Di antaranya, yang pertama ada easy chill, termasuk anak yang memiliki suasana hati yang positif. Ia cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ia juga mampu menunjukkan dengan baik mengenai perasaannya. Yang kedua ada difficult chill, tipe anak yang kerap bereaksi secara negatif terhadap suatu hal. Ia terbilang lambat menerima perubahan dan amarahnya kerap meledak jika suasana hatinya sedang tidak baik. Dan yang ketiga ada slow to warm up chill, memiliki tingkat aktivitas yang rendah serta suasana hati yang negatif. Kerap disebut sebagai anak yang pemalu karena ia tidak nyaman dengan hal yang terbilang baru baginya. Baik, saya Rahmatillah akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu
Sosioekonomi dan budaya. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Tingkat orang tua berbeda satu dengan lainnya. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat memengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta tingkat aspirasi terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi, salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman, lebih cenderung menjadi pembelajar yang cepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pembelajar yang lambat. Selanjutnya, budaya. Kebudayaan adalah pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik atau yang penting dalam masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam suatu norma-norma. Norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Di dalam hal ini, studi kebudayaan mengemukakan pengertian sebab akibat sirkuler, yang berarti bahwa antara kepribadian dan kebudayaan terdapat suatu interaksi yang saling menguntungkan. Di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan, dan seterusnya. Kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Inilah yang disebut sebab akibat sirkuler antara kepribadian dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. John Gilling dalam Tyler pada tahun 1999 menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalis mengenai perkembangan kepribadian manusia sebagai berikut. 1. Kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. 2. Kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Jadi, selain kebudayaan meletakkan kondisi yang terakhir ini, kebudayaan merupakan perangsang-perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. 3. Kebudayaan mempunyai sistem reward and punishment terhadap perilaku-perilaku tertentu. Setiap kebudayaan akan mendorong suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam kebudayaan tersebut. Dan sebaliknya, memberikan hukuman terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan atau mengusik ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu. Yang terakhir yaitu kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar. Baiklah, saya Putri Umaira akan melanjutkan presentasinya. Saya akan membahas mengenai siswa berisiko.
Nah, siswa berisiko adalah mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Sebagai contoh, misalnya mereka mengalami ketidakmampuan belajar atau masalah emosional dan perilaku yang menghambat proses belajar dan prestasi mereka. Siswa berisiko lainnya bisa saja siswa yang karena latar belakang budayanya menyebabkan ia mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya dominan di sekolah. Lainnya lagi, bisa saja siswa dari lingkungan rumah yang tidak mendukung maupun mendorong keberhasilan akademis. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik siswa-siswa berisiko. Di antaranya, pertama adalah riwayat kegagalan akademis. Menurut K.L. Alexander Edswill dan Dober, siswa yang putus sekolah dapat memiliki riwayat prestasi akademis rendah sejak kelas 3. Secara umum, mereka memiliki keterampilan membaca dan belajar yang kurang efektif, nilai-nilai yang rendah, skor tes prestasi yang rendah, dan memiliki kemungkinan tinggal kelas yang lebih besar dibandingkan dengan teman sekelas mereka yang lulus SMU. 2. Usia yang lebih tua dibandingkan teman sekelas. Sebagian studi penelitian menemukan bahwa siswa yang lebih tua dari teman sekelasnya memiliki kecenderungan besar untuk putus sekolah. Sekolah akan menjadi kurang menarik bagi siswa yang harus berada di kelas bersama dengan teman-teman sekelas yang dianggap kurang matang secara fisik dan sosial dibanding dirinya. Yang ketiga yaitu masalah emosional dan perilaku. Siswa yang seperti ini merupakan siswa yang cenderung menimbulkan masalah disiplin di kelas, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat dalam tindak kejahatan. Yang keempat, kerap berinteraksi dengan teman sebaya yang berprestasi rendah. Maksudnya, bila lebih suka berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih rendah dan antisosial. Kurangnya kelekatan psikologis dalam sekolah. Siswa-siswa yang tidak banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan cenderung menunjukkan ketidakpuasannya terhadap sekolah. Yang keenam, ada meningkatnya keengganan untuk terlibat sekolah, dan yang terakhir ada siswa-siswa yang suka bolos sekolah. Karakteristik siswa di atas bukan merupakan indikator siswa pasti akan putus sekolah. Tetapi ada juga sebagian anak yang seperti itu terus melanjutkan sekolahnya meskipun dia bermasalah. Lantas, mengapa siswa bisa putus sekolah? Siswa putus sekolah karena beragam alasan, di antaranya seperti kurang mendapatkan dorongan dan dukungan dari keluarga dan teman-teman sebaya untuk berhasil di sekolah. Situasi hidup yang berat, misalnya mengalami masalah kesehatan, bekerja di luar rumah untuk membantu keluarga, hamil, dan sebagainya. Selain itu, banyak yang sekadar merasa tidak puas terhadap sekolah. Mereka tidak berprestasi, baik di kelas, lingkungan, terlalu berbahaya atau mengungkung, atau menganggap kurikulum membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Dan ada juga siswa yang putus sekolah karena perilaku guru. Memberi dukungan kepada siswa-siswa berisiko. Seharusnya pendidik dapat memberikan dukungan kepada siswa-siswa yang berisiko. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam memberi dukungan kepada siswa yang berisiko, seperti identifikasi siswa berisiko sedini mungkin, ciptakan suasana sekolah dan kelas yang ramah dan penuh dukungan, buatlah kurikulum yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan siswa, komunikasikan ekspektasi tinggi bagi keberhasilan akademis, berikan dukungan akademis ekstra, tunjukkan pada siswa bahwa keberhasilan tergantung diri mereka sendiri, dorong dan fasilitasi pengenalan dengan sekolah. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan materi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, kami juga meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.